Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita masuk ke materi seminar kita hari ini, Bapak ingin salah satu dari kalian memimpin doa. Oke, silakan. Teman-teman, saya mau Oke, silakan duduk. Oke, baik. Kita masuk ke materi seminar kita hari ini. Apakah peserta didik ada yang tahu apa materi seminar kita hari ini? Oke, akan memperjelas materi kita hari ini, yaitu tentang stop bullying. Siapa yang tahu apa itu bullying? Oke, kamu. Oke, yang lain adakah? Oke, ya yang lain. Ayo John, apa? Memukul teman. Ayo Kenzo. Mencuri teman. Bully namanya ya. Oke, di sini Bapak memiliki poster itu tentang stop bullying. Nanti Bapak bagi ke setiap kelompok. Oke. Ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 1. Boleh dilihat dulu. Oke, sudah dilihat. Apa yang tertulis di situ? Stop bullying. Stop bullying. Jadi mengapa kita harus melakukan stop bullying? Ada yang bisa? Supaya bisa membuat keindahan lebih sehat. Oke, yang lain. Oke, yang lain masih ada? Iya, Pak. Oke, tidak ada lagi. Oke, jadi apa itu stop bullying? Stop bullying adalah di mana kita menghentikan proses ataupun perlakuan kita yang mengakibatkan seseorang itu merasa terluka ataupun merasa sedih. Bisa dari perkataan kita ataupun sikap kita ataupun beberapa hal yang lain. Jadi bullying ini ada beberapa jenis bullying, yaitu bullying secara fisik. Siapa yang tahu bullying secara fisik? Oke, memukul teman. Ayo John, apa John? Kalau mengejek teman, itu bullying secara verbal, ya John. Kalau secara fisik itu memukul teman ataupun menendangnya. Oke, tidak ada lagi yang lain yang bertanya tentang jenis-jenisnya. Jenis yang kedua yang seperti dikatakan dengan kita tadi, itu bullying secara verbal, yaitu bullying yang dilakukan seperti mengejek teman, menghina, ataupun menamai bapaknya. Siapa yang sering sini menamai bapaknya? Sudah biasa dihentikan ya. Itu dapat membuat pertemanan ataupun pertemanan kalian bisa menjadi rekam ataupun tidak best friend lagi gitu ya. Jadi sudah merekam dia. Jumpa pun kalian nggak saling sapa lagi. Jadi untuk jenis-jenis yang ketiga yaitu bullying secara sosial. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu apa itu bullying secara sosial? Oh, tidak ada. Oke, baik, coba.
dengan contohnya itu mengucilkan teman. Tahu kalian apa itu mengucilkan teman? Contohnya begini, ada satu kelompok berisi 5 orang. Dari salah satu kelompok ini, satu orang dikucilkan. Entah dia ditemani lagi, kita kucilkan, kita tidak respon lagi apapun yang dia katakan, gitu. Yang contohnya yang lain yaitu menggosip. Siapa yang tahu apa itu menggosip? Apa? Bicarakan teman. Itu pun tidak baik karena bisa membuat teman kita mengalami tekanan depresi, tekanan mental, bisa juga nanti dia stres. Jadi malas di sekolah nanti kalau kalian sering menggosip teman. Oke, dari jenis bully itu pun ada mengakibatkan dampak pada teman kalian yang sering bully. Siapa sering di sini membuli teman? Banyak ya, bisa dihentikan. Kalau kalian sering membuli teman kalian, dia bisa mengambil percaya diri, jadi dia enggan ataupun sudah malas bertemu kalian, karena dia tidak percaya diri lagi, kalian sering mengejeknya. Adapun yang lain itu dia merasa menjadi sangat buruk gitu, jadi kita sering mengejeknya, kamu jelek sekali, kamu itu buruk sekali, jadi dia sering sedikit. Jadi mengapa ya teman-teman saya sering membeli saya, apakah karena saya jelek ataupun buruk. Jadi semua orang itu memiliki semua perbedaan, jadi bukan seperti kita. Contohnya kita tidak mungkin sama dengan dia pun begitu, tidak sama kita. Jadi kita tidak bisa menyetarakannya. Jadi setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, jika kita dibully, apa yang kita lakukan untuk dapat mencegahnya? Siapa yang tahu? Apa? Jangan tunjukkan. Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Apa? Menutup. Sebaiknya dia bisa dibilang kita melapor kepada guru ataupun teman dekat kita cari juga yang siap membantu. Nanti kalian bilang kepada teman kalian, dia beli juga, jadi gitu. Kalian lebih baik bilang kepada guru, ya. Cara pencegahan yang lain, kalau kalian terkena bullying, jangan diam, segera melapor kepada guru, orang tua ataupun teman dekat kalian yang bisa membantu, ya. Jadi cara pencegahan yang terakhir yaitu kalian harus menghindar dari bullying itu. Jadi jika dia ingin membuli kalian, segera lapor lagi. Kalian menerima kalian, ya, aman, yang tidak dia tidak bisa membuli kalian di situ. Contohnya guru, jadi dia enggak ingin membuli kalian. Oke, jadi kesimpulan dari ini, bullying bukanlah hal yang sepele, tapi juga bisa melukai fisik dan mental seseorang. Dan jadilah kita sama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan ramah dan penuh kasih. Jadi kita stop bullying agar setiap orang mendapatkan kasih yang kita beri. Jadi ini adakah dari kalian yang ingin bertanya? Oke, silakan.
Oke, seperti yang Bapak katakan tadi, cara mencegahnya itu satu, melapor kepada guru, dua, melapor kepada orang tua, cari teman dekatan kalian yang siap membantu, hindari teman-teman kalian yang sering membuli. Kalian hindari itu jangan menghindar kali. Jadi dia saat dia ingin membuli kalian, kalian sebaiknya menghindar. Oke. Jadi apakah anak-anak sekalian sudah mendengar jawaban yang Bapak berikan? Sudah, Pak. Oke. Adakah anak kami sekalian yang ingin bertanya? Oke, silakan. Oke, untuk menciptakan suasana aman dan damai, ya itu dari diri kita masing-masing. Jadi kita menciptakan suasana itu dari hati kita. Jadi kita saling berempati, tidak membuli satu sama lain, saling membantu. Jadi nanti akan tercipta suasana ataupun lingkungan yang aman dan damai di sekitar kita. Jadi kita akan merasa aman untuk kedepannya. Oke, apakah anak kami sudah menerima jawaban dari Bapak? Oke, baik. Jadi materi seminar kita hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian yang sudah mengikuti seminar ini dengan baik dan oke. Jadi Bapak ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak karena sudah mengikuti seminar ini dengan baik. Jadi sekian pertemuan kita hari ini. Selamat pagi.